طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam saya insya Allah disayangi suami. Bu, jawab salam hukumnya wajib. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam saya insya Allah ahli surga. Kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatir, wabil khusus guru kita al mukarram Bapak Ustadz Haji A.F. Saifullah yang alhamdulillah tadi memimpin tadarus kita, dan juga yang kami hormati ketua komunitas serta pengurus komunitas Ahad Duha yang hadir, dan juga semua jamaah kuliah Ahad Duha, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad. Allah mempertemukan kita di dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya Bapak Ibu di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat yang tidak pernah berkhianat kepada amanat umat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya kelak mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita awali kuliah Ahad Duha kita, yuk sama-sama kita awali dengan doa. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Allah lapangkan hati dan dada kita. Amin. Allah permudah segala urusan-urusan kita. Allah lancarkan lisan kita dalam berbicara, yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan Allah tambahkan ilmu pengetahuan agama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ini yang hadir banyak, Masya Allah. Ada sekitar 1000 orang ada? Masya Allah. Komunitas Ahad 2 memang luar biasa. Sampai ke belakang-belakang ya. Nah, hari ini kita akan mengkaji tentang implementasi maqasidut tasyri' dalam bermasyarakat. Nah, ini judulnya agak ilmiah dikit. Apa itu implementasi? Bu, implementasi apa? Kita harus mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan kita. Apa itu implementasi? Melaksanakan, bukan makan terasi. Implementasi makan terasi, Bu. Implementasi melaksanakan, mengaktualisasikan tentang maqasidut tasyri'. Ini dari istilah bahasa Arab. Maqasid jamak mufradnya qasdun, artinya tujuan, maksud. At-tasyri' yaitu ajaran Islam yang diperuntukkan bagi umatnya, atau disebut dengan aturan-aturan kehidupan manusia di dalam nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kaitannya dengan tasyri' itu istilah seperti kalau kita dengar syariat. Ada namanya sekarang lagi ngetren tentang syariah. Bank syariah. Pegadaian syariah. Apalagi? Toko syariah. Kemudian jual beli syariah. Sampai asuransi syariah. Mudah-mudahan nggak ada tukang pijat syariah. Wah, itu bahaya itu. Kalau nanti di sana menerima massage spa, tahu spa? Ustaz Taib udah paham nih spa. Spa itu apa spa? Dasar lu spa. Bukan kayak gitu bukan. Yang mandi pakai uap. Ibu pernah di sini mandi pakai uap? Pernah? Kalau mandi susu, jangankan mandi susu, minum susu aja jarang. Gimana mandi susu kan gitu. Nah, kembali lagi, maqasidut tasyri' ini artinya tujuan bersyariah. Di dalam agama Islam, kita dituntut sebagai umatnya untuk menjalankan aturan yang Allah telah gariskan di dalam ayat-ayat kauliyahnya maupun hadis-hadis Rasulnya. Ayat-ayat kauliyahnya yaitu Al-Quranul Karim. Ketika berbicara syariah, seringkali adanya yang disebut distorsi pemahaman, salah paham, terputusnya pemahaman yang benar.
seakan-akan syariah itu kejam, seakan-akan syariat itu sesuatu yang tidak berkeprimanusiaan. Contohnya apa? Hukum kisos. Kisos itu dianggapnya hukum yang tidak memanusiakan manusia. Bu, tahu hukum kisos apa? Pembalasan. Pembalasan apa ya? An-nafsu bin nafsi, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni. Kalau orang berbuat jahat, menghilangkan manusia itu, jiwa dibayar dengan jiwa. Kalau dia nyolek matanya sampai kecolok, maka hukumannya dicolok lagi matanya. Kalau dia lukain telinganya, maka telinganya dilukain lagi. Itu kisos. Tapi bukan berarti kisos itu sesuatu yang kejam. Tapi di dalam kisos itu ada hayatun liulil albab. Ada kehidupan bagi orang yang berakal. Tapi digiring seakan-akan hanya itu saja tentang hukum syariat. Atau contoh lain hukum syariqah, yaitu qat'ul yad. Bagi pencuri dipotong tangannya. Makanya kalau ibu-ibu ke Mekah, baik umroh maupun haji, itu ada anak muda yang tangannya buntung sebelah. Mana yang udah pernah haji atau umroh? Ada? Ada? Ngeliat gak? Ada anak muda gini tangannya buntung sebelah. Bisa jadi kebanyakan ada yang mencuri langsung diterapkan qat'ul yad, dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri, sudah sampai nisabnya. Tapi apakah syariat itu hanya sebatas itu? Tidak. Berbicara tentang hukum jinayah, tentang hukum pidana, bukan hanya sebatas itu saja. Itu hanya sebagian kecil. Syariat yang luas adalah mulai dari kita tidur sampai bangun tidur. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu syariat namanya. Contoh, ibu tadi bangun pagi jam berapa ya? 2:30. Subhanallah. Setelah bangun tidur, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Itu syariat bukan? Syariat. Setelah kita doa setelah bangun tidur, kemudian kita ke kamar mandi, istinja. Apa itu istinja? Izalatun najasah. Ketika kita BAB, buang air kecil, kemudian kita menghilangkan najis dengan bersih sampai kita suci kembali. Itu syariat bukan? Syariat. Ketika telah istinja, kemudian kita berwudu, itu syariat bukan? Syariat. Ketika setelah berwudu kita masuk ke kamar, kemudian melaksanakan sholat sunat tahajud jam 3 kan ya bangunnya. Syariat bukan? Syariat. Kemudian setelah tahajud kita memohon kepada Allah ampunan Allah. Syariat bukan? Syariat. Sampai kita menjelang subuh melaksanakan sholat subuh. Syariat bukan? Sampai setelah subuh kemudian kita menyiapkan hidangan untuk suami bagi ibu yang punya suami. Itu syariat bukan? Syariat. Bagi bapak ketika setelah pagi berangkat kerja, syariat bukan? Syariat. Sampai kita nanti pulang ke rumah, kemudian kita berinteraksi dengan anak, istri, suami dengan baik dan benar. Syariat bukan? Syariat. Jadi yang namanya syariat itu apa sih? Tatanan kehidupan yang sesuai
dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu syariat. Ketika kita melaksanakan tatanan kehidupan ini, maka kehidupan kita akan tenang. Tidak ada gundah gulana, tidak ada keluh kesah, tidak ada namanya putus asa. Kalau kita sesuai dengan keinginan Allah, maka berbicara tentang syariat adalah tatanan kehidupan yang kita jalankan sesuai dengan apa? Keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kalau berbicara dengan keinginan kita, banyak keinginan kitanya. Betul? Bu, pengen jadi orang kaya? Secara cepat? Pengen kan? Tanpa kerja? Pengen. Akhirnya ibu ada tawaran ke Gunung Kemukus. Ngapain? Nggak tahu ngapain. Kan? Ibu supaya cepat kaya, atau yang lagi ngetren sekarang di handphone ada aplikasi yang sekarang lagi bahaya nih. Ini penyakit berbahaya. Aplikasi judi online. Bahaya ini. Sudah berapa juta generasi kita, bangsa kita terkena virus judi online, sehingga mereka menjadi orang yang halusinasi, pengen kaya cepat. Ini bahaya. Nggak ada kamus kehidupannya orang judi itu jadi kaya, nggak ada. Siapa coba yang kaya? Itu bandar judinya, pelaku judinya tidak pernah kaya, bahkan dia miskin. Jadi ibu dibohongin. Maka ibu kalau punya suami ibu di pojokan sambil mengkerut keningnya, buka handphone sambil gini, curigain. Kenapa? Bisa jadi dia telah terpapar virus judi online. Ini bapak-bapak yang ada di sini, saya yakin wajah-wajahnya nggak akan kena judi online. Amin. Karena orang yang sering ngaji terhindar dari judi online. Karena judi online itu adalah perbuatan syaitan. Ustaz, kok bisa judi online perbuatan syaitan? Ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya khamar itu, tahu khamar bu? Minuman keras yang mereknya bir bintang, whisky, wine, janen, topi miring, AO. Gak usah tahu, saya diajarin sama Ustaz Aep. Jadi khamr itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua wal maisir, judi offline maupun online. Yang namanya judi, mau offline itu yang dulu manual, QQ, gaple, apalagi togel, yang kalau orang sampai dia nyari nomor ke kuburan bu. Pernah ada orang nanya nomor polisi mobil saya. Ustadz, nomor polisinya berapa sih? Kaget saya, disangka dia polisi. Dia nanya, siapa tahu saya beruntung Ustadz. Loh, untuk apa? Saya mau taruh nomor polisi Ustadz. Di mana? Togel. Astagfirullah. Orang kalau kena judi itu halusinasinya tinggi, bahaya, offline maupun online. Makanya disebutkan dalam Al-Quran wal maisiru wal ansabu wal azlamu, memberikan sesembahan maupun adu panah untuk sesuatu
itu semuanya rijsum min amalis syaiton, perbuatan yang keji, yang jelek, yang buruk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah kalian dari perbuatan tadi itu. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Itu berkaitan dengan syariat. Jadi kalau misalnya kita berbicara syariah, itu universal secara keseluruhan. Maka ketika kita menjalankan syariah, tatanan kehidupan kita selama 24 jam, ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Nih kita bahas. Ini baru kita bahas nih. Bu, mau tahu banget apa mau tahu aja? Tahu bingit apa mau tahu aja? Oke. Maqasidut tasyri' menurut Imam Asy-Syatibi terbagi menjadi al-khawamis, yaitu 5. Yang pertama, maqasidut tasyri', tujuan kita bersyariat itu hifduddin, menjaga agama atau memelihara agama. Orang mengaku Islam tapi dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa Ramadan, dia tidak menutup aurat, maka dia hakikatnya tidak menjaga agamanya. Maka tujuan orang bersyariat, menjalankan syariah itu tujuannya supaya agamanya terjaga. Makanya kalau ada orang gak sholat, berarti dia telah menghilangkan dan menghancurkan agamanya, tidak menjaga agama. Kalau ada orang gadis yang membuka aurat, di sini alhamdulillah saya perhatikan ibu-ibu semuanya nutup aurat semua, masya Allah. Terlihat wajahnya semua. Auratnya beda, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Wajah ibu kelihatan nggak? Orang siang hari kelihatan lah, masa kagak kelihatan? Kelihatan semua, positif semua. Maka jika ya ibu-ibu memiliki anak gadis, nah ini gadis nih, yang tidak menutup aurat, maka ibu-ibu bertanggung jawab di hadapan Allah karena tidak menjaga agamanya. Ada di sini punya anak gadis? Ada? Banyak? Banyak. Jangan belikan pakaian anak gadisnya tidak sesuai dengan umurnya. Banyak sekali di tengah-tengah jalan saya melihat anak gadis usia 17 tahun pakai pakaian usia 5 tahun. Apa yang terjadi? Jujur, sempit gak dia pakai? Sempit kelihatan belakangnya. Saya di belakang naik motor, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar saya. Kesalahan saya apa kira-kira? Kesalahan saya apa, Bu? Ibunya, bapaknya membelikan pakaian anak gadisnya tidak sesuai dengan umur. Besok belikan pakaian anak gadis, khususnya baju atau celana sesuai dengan umurnya. Kasih tahu, nah engkau telah umur 17 tahun, belilah pakaian yang umur 17 tahun. Jangan engkau membeli pakaian yang umur 5 tahun. Sempit, dipaksain pakai. Ustadz, itu kan pakaian gaul. Nggak ada pakaian gaul di sini. Jadi syariat itu tujuannya, ya makasih, hifduddin, menjaga agama. Jadi kalau orang yang misalnya tidak menjaga agamanya, maka dia telah menghancurkan agama itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, hifdun nafsi, memelihara atau menjaga jiwa. Kita bersyariat, kita menjalankan tatanan kehidupan, aturan-aturan yang Allah telah gariskan dalam kehidupan kita untuk menjaga harkat martabat kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sebagai manusia. Wa karramna bani Adam, dan kami muliakan Bani Adam. Bani Adam itu adalah manusia.
Manusia itu adalah kita. Kita Bani Adam. Kita keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia. Makanya kalau di hadapan saya ada yang enggak mengaku manusia, berarti makhluk yang lain. Hadapan saya manusia bukan? Jujur Bu, di depan saya manusia bukan? Yang diam bukan manusia berarti. Kalau sudah manusia, berarti Allah angkat harkat martabatnya. Maka tidak boleh kita sebagai manusia kemudian menghilangkan nyawa manusia yang lain. Bahkan kita harus memelihara dan menjaga kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa dia membunuh orang atau membuat kerusakan di buminya Allah, dosanya faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Tuh. Makanya ini yang orang-orang suka membunuh orang, begal. Ada gak di sini begal? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ini anak muda bukan begal, bukan? Oh bukan. Ini seringkali saya dapat kabar di BKT ada yang dibegal. Sampai waktu saya ceramah di kota Tangerang, kebetulan ketua panitianya Bareskrim Mabes Polri. Saya sampaikan, benar saya sampaikan, Pak, Bapak sebagai Bareskrim Mabes Polri lagi, Bapak bertanggung jawab kalau ada satu nyawa yang meninggal dunia, Bapak dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kaget ya, loh Ustadz, itu kan banyak. Iya. Saya kasih contoh Pak, tolong di BKT, tahu BKT? Mana? Yang sepanjang BKT itu kan jalannya gelap, betul nggak? Nggak ada lampu, terkadang lampunya mati, nyala, mati, nyala. Itu PLN gimana sih? Mati, nyala, mati, nyala. Nggak apa-apa, saya kritik aja. Dan nggak ada polisi di situ. Kejadian begal, nih supaya kedengeran juga nih, polsek. Begal itu rata-rata di BKT. Ada nggak polsek di sini? Biarin. Saya kalau ceramah memang kayak gini. Itu saya sampaikan di Mabes, Bareskrimnya. Saya bilang kalau bisa ada pos polisi di BKT. Lalu lalang, kan tujuan adanya polisi untuk keamanan, betul nggak? Kalau ada orang yang tiba-tiba dibunuh, dibegal, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga keamanan. Hati-hati, ini nggak main-main nih. Makanya ibu-ibu jangan sekali-kali membiarkan anak-anak mudanya keluar malam, apalagi bawa sajam, senjata tajam. Larang, karena bisa jadi putra-putra ibu telah masuk gangster. Ini kesalahan siapa kira-kira? Kalau putra-putra kita ternyata kemudian dia terlibat pembunuhan, kesalahan siapa? Orang tuanya, karena tidak peduli dengan putra-putranya, sibuk memikirkan urusan karirnya, sibuk memikirkan urusan pekerjaannya, bisnisnya, bahkan sibuk urusan arisannya. Di sini ada yang ikut arisan nggak? Arisan panci, arisan hordeng, arisan spray. Sibuk urusan arisan, anaknya terlantar, protes dia melakukan kejahatan di luar karena protes kepada orang tuanya. Itu akibatnya orang tua juga. Nah, kembali lagi, manusia Allah ciptakan mulia, wa karramna bani Adam. Maka tidak boleh kita sesama manusia saling menyakiti, bahkan menghabisi nyawanya, tidak boleh, apapun alasannya. Bahkan kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Maka barang siapa yang memelihara
kehidupan satu manusia. Ada nih orang nih yatim piatu kita pelihara, ya Allah, kita kasih makan dia, kita sekolahkan dia, bahkan dia menjadi anak yang soleh, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka pahalanya seakan-akan dia telah menghidupi, memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Masya Allah, besar pahalanya Bapak Ibu sekalian. Maka Allah muliakan manusia itu untuk dijaga. Tujuan kita bersyariat, menjalankan tatanan kehidupan sesuai dengan keinginan Allah, tujuannya untuk menjaga harkat martabat manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada 5. Ini kira-kira sampai jam berapa nih Ustaz Aib? Sampai jam 11. 9. Kita tanya jawab ya. Kita selesaikan dulu. Yang ketiga, hifdun nasli. Maqasidut tasyri yang ketiga, tujuan kita bersyariat yang ketiga, tujuannya untuk menjaga keturunan. Hifdun nasli, menjaga keturunan, supaya keturunan kita jelas siapa ayahnya, siapa ibunya. Jangan ngikutin kultur atau budaya orang luar, orang barat yang bebas tanpa batas. Perempuan dibiarkan melakukan hubungan seks dengan siapapun. Jangan itu terjadi. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan tatanan kehidupan sesuai dengan ridha Allah, maka tujuannya untuk menjaga yang ketiga adalah hifdun nasli, keturunan kita. Jadi jelas. Makanya sampai di dalam ayat Al-Quran ditegaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Berzina enggak boleh, mendekati aja enggak boleh, apalagi zinanya. Mendekati itu namanya pacaran. Enggak ada tuh. Ada kaum milenial GZ, generasi Z, ya, mengatakan pacaran secara syar'i. Emang ada pacaran syar'i? Ada gak? Yang namanya pacaran gak ada syar'i-syarian. Masa boncengan naik motor? Itu syar'i. Cewek sama laki yang bukan mahramnya berdua-duaan. Ibunya sih salah. Cowok putrinya datang, pacarnya datang, dibiarkan ngobrol berdua-duaan. Kalau ngobrol berduaan ada orang ketiga, makhluk ketiga. Siapa? Ibunya. Setan. Itu paling setan itu suka banget kalau udah berdua-duaan. Ini tangan nggak bisa diem. Betul nggak? Pengalaman kan? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah, dikira pengalaman. Setan akan menggoda manusia supaya terjerumus dan akhirnya melakukan hubungan seksual tanpa ijab dan qabul, tanpa pernikahan, akhirnya memiliki keturunan tidak jelas. Maka tujuan kita bersyariat harus, kalau mau menjadi sah harus ada ijab dan qabul, nikah. Tujuannya apa? Hifdun nasli, untuk memelihara keturunan, menjaga keturunan supaya keturunan kita tidak menjadi keturunan yang melanggar aturan Allah. Yang keempat, maqasidut tasyri yang keempat yang bisa kita implementasikan dalam bermasyarakat kita yaitu hifdul akli, memelihara atau menjaga akal pikiran. Agama itu, agama Islam adalah agama rasional yang masuk akal. Hanya saja kita belum mencapai tingkat logika kita sehingga seakan-akan Islam itu mitos. Tidak, Islam itu rasional. Kita sholat tujuannya komunikasi dengan Allah. Karena apa? Kita butuh Allah. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh bantuan kepada orang lain, bahkan butuh
bantuan kepada zat yang menciptakan diri manusia itu sendiri. Dengan sholat kita komunikasi dengan Allah. Makanya ketika sholat, Bapak Ibu sekalian, fokuskan kita benar-benar lagi berhadapan dengan Allah. Bermohon dengan Allah, meminta kepada Allah. Karena sholat itu logotan secara etimologi atau bahasa itu ad-doa, permintaan. Kalau kita lagi sholat berarti kita lagi meminta kepada Allah. Jangan lagi sholat nih kita garuk-garuk pantat, Allahu Akbar. Itu paling jelek itu. Atau Allahu Akbar sambil mangap. Ada nggak kayak gitu? Mana orangnya di sini? Jangan. Lagi sholat itu fokus. Nguap, tahan. Enak aja. Coba Bapak Ibu kalau lagi bicara dengan presiden sambil gini. Presidennya marah gak? Marah kagak? Lagi menghadap ke direktur PT yang Bapak Ibu bekerja. Ketika ngomong sambil gini, Pak Direktur, kira-kira etis nggak? Kenapa kepada Allah seperti itu? Ketika kita sholat subuh, mentang-mentang ngantuk, Allahu Akbar, sambil garuk-garuk, jelek banget itu orang. Mana dalilnya? Kalau tanya dalilnya, ya udah rasional saja. Dia punya tempat kerjaan, punya direktur. Coba kalau ngomong kepada direktur di tempat kerjaan dia seperti itu gimana? Udah, Islam itu agama rasional kok, etika. Makanya rukun dalam beragama itu bukan hanya akidah saja, akidah yang benar, syariat yang benar, tapi tidak dibungkus dengan akhlakul karimah, maka dia tidak bernilai di hadapan Allah. Contohnya apa? Aurat laki-laki, ini syariatnya. Aurat laki-laki batasannya apa? Baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Kalau bapak-bapak sholat pakai sarung doang tanpa baju, sah nggak? Saya tanya, sah nggak? Yang penting tertutup baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut, sah. Itu kalau berbicara syariat. Tiba-tiba bapak jadi imam, nggak pakai baju, pakai sarung doang. Makmumnya nganggapnya apa? Allahu Akbar, nggak pakai baju. Jadi imam. Apa kata makmum? Pakai sarung doang atau pakai anduk doang? Nimamin Allahu Akbar. Makmumnya bilang apa nanti? Ini imam gila ya. Kenapa? Karena tidak berakhlak. Syariat sah sholatnya. Karena aurat laki-laki baina surrah wa rukbah, nutup antara pusar ini sampai lutut. Ditutup itu udah sah sholatnya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan seluruhnya tertutup, illal wajhi wal kaffain, yang terbuka wajah dan dua telapak tangan. Beda dengan laki-laki. Makanya laki-laki jika dia sholat pakai sarung doang sah nggak? Secara hukum sah, tapi etis tidak, berakhlak tidak. Kenapa? Karena dia sedang menghadap ke Allah, kagak pakai baju. Itu namanya akidah yang kuat, harus ditopang dengan syariah yang benar dan akhlak yang mulia. Itu baru namanya Islam. Jelas nih? Jadi kembali lagi, ketika kita menjalankan syariat, maka tujuannya adalah hifdzul akli, supaya akal pikiran kita benar, lempeng. Belajar menjalankan aturan agama supaya pikiran kita lempeng, enggak aneh-aneh, enggak ada hayalan. Menghayal andai kata jikalau seandainya apabila
Aku seorang janda bertemu dengan pangeran yang kaya raya, Sultan Hasan al-Bolkiah. Aku akan menjadi putri dari Sultan Hasan al-Bolkiah. Menghayal tinggi. Agama itu jangan pakai hayalan, Bu, tapi harus rasional. Kita ini siapa? Masa mau ketemu sama pangeran? Pangeran berkuda putih, bawa emas 5 kilogram, maharnya 1 istana mewah, mobilnya Lamborghini, kalungnya berlian bermata merah. Itu susah itu. Kira-kira halusinasi atau nyata? Halusinasi atau nyata? Halusinasi, Bu. Makanya insya Allah nih jamaah dua mudah-mudahan tidak ada yang halusinasi semua. Amin. Jalankan kehidupan itu harus dengan real, nyata. Jangan mau kaya instan, mau cepet pinter instan. Kita belajar ini supaya kita pinter, proses. Mau kaya, proses. Mau jadi orang yang baik, proses. Ada orang yang dulunya hancur lebur, berantakan masa lalunya, melakukan kriminal dan lain sebagainya. Pas dia hijrah, terlalu frontal hijrahnya. Ini juga bahaya. Langsung dia seakan-akan dia menjadi muslim dan muslimah yang kafah, orang lain tidak kafah. Ini keliru. Karena apa? Orang mau instan langsung jadi orang soleh instan. Proses bagaimana jadi orang yang soleh, jadi orang solehah. Prosesnya gimana? Yuk belajar ngaji, kan gitu. Belajar beragama dengan benar. Bagaimana memuliakan orang tua, memuliakan orang lain, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kembali lagi yang keempat, hifdzul akli. Tujuan dalam menjalankan syariat itu tujuannya menjaga, memelihara akal pikiran kita supaya lempeng, benar. Yang kelima, terakhir, hifdzul mal atau hifdzul mali, memelihara atau menjaga harta. Kenapa adanya zakat? Kenapa adanya infak? Kenapa adanya sedekah? Karena dalam beragama itu harta yang kita miliki bukan harta kepemilikan murni punya kita, tidak. Karena itu adalah harta yang Allah amanahkan kepada hambanya untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang disebut 8 asnaf. 8 asnaf, 8 golongan. Jangan ibu kalau punya harta, ketika sudah sampai nisab dan haulnya, ibu nggak mau mengeluarkan zakatul mal, zakat hartanya. Ingat, harta yang kita miliki bukan milik kita 100%, bukan. Itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita tidak menjalankan keinginan Allah dari harta yang kita miliki, mudah bagi Allah untuk diambil lagi dengan sekejap. Mudah bagi Allah. Kita dari puluhan tahun kita tabungin tuh emas sampai ada 1 kilogram logam mulia PT Antang, emas kalungnya, emas cincinnya, gelangnya kita kumpulin, tapi tiba-tiba tidak dikeluarkan zakatul malnya, sama Allah diambil lagi. Dengan cara apa? Kebakaran. Nangis, ya Allah, emasku semua hancur, kebakar. Rumah yang tadinya dibangun seperti kastil, ketika kebakaran jadi debu. Nangis dah, ya Allah, rumah saya miliaran rupiah hancur, kebakaran. Mudah gak bagi Allah? Allah ambil kembali. Makanya Bu, dalam tujuan menjalankan syariat, tatanan kehidupan kita itu tujuannya untuk memelihara harta kita. Makanya ketika kita punya harta,
bahkan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita keluarkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada orang yang mengambil dengan paksa, kita jaga tuh harta itu. Jangan sampai kita biarkan orang lain mengambil yang bukan haknya. Bu, saya tanya, ibu suatu saat bawa uang, katakanlah 1 juta, tiba-tiba di tengah jalan dirampok sama orang yang bersenjata pakai celurit. Pertanyaannya, ibu lawan apa ibu diem aja? Saya tanya, ini jujur nih, ibu lawan, bapak-bapak deh, bapak lawan atau diem aja? Kalau dirampok, dibegal, lawan apa diem aja? Lawan. Lawan. Karena kita dibenarkan dalam syariat hifdul mal, menjaga harta yang kita miliki. Kalaupun suatu saat kita meninggal dunia gara-gara kita menjaga harta yang kita miliki dari orang yang mau jahat kepada kita, maka insya Allah wafat kita dalam keadaan fisabilillah. Bu, siap menjaga harta suaminya? Siap? Kalau ibu diamanakan suami, dikasih 1 miliar sama suaminya, siap menjaga harta suami? Untuk diapain? Dibelanjain ke mall. Ibu ketika dirampok, ibu lawan tuh. Bapak ketika mau diambil, lawan. Kenapa? Karena posisinya kita menjalankan syariat. Hifdul mal, bagian dari maqasidut tasyri', tujuan kita menjalankan tatanan kehidupan, menjaga harta. Makanya harta itu nanti dipertanggungjawabannya, yang pertama, dari mana engkau peroleh dan kemanakan engkau salurkan, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, harta yang kita miliki. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi maqasidut tasyri' ada 5 ya. Yang pertama apa Bu? Hifduddin, menjaga agama, tujuannya. Yang kedua, hifdun nafs, menjaga harkat martabat jiwa manusia. Yang ketiga, hifdun nasli, menjaga atau memelihara keturunan. Yang keempat, hifdul akli, menjaga atau memelihara akal pikiran. Yang kelima, hifdul mal, menjaga atau memelihara harta. Sehingga apa? Kita menjalankan syariat, tatanan kehidupan kita sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan sesuai keinginan kita. Kalau kita sudah sesuai dengan keinginan Allah, maka yakinilah hidup kita akan tenang. Saat ini ibu hidupnya tenang nggak? Saya tanya, ini wajah-wajah tenang apa wajah-wajah penuh gelisah nih? Yakin? Saya doakan mudah-mudahan hidupnya tenang semua, amin. Bapak-bapak juga hidupnya tenang semua, amin. Ya, nanti kalau udah hidupnya tenang, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu bukan untuk orang meninggal aja Bu, untuk diri kita yang memiliki jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan, engkau ridha kepada ketentuan Allah, mardiyah, dan engkau diridhoi oleh Allah. Selama kita hidup, kita diridhoi oleh Allah. Caranya tadi, tatanan kehidupan kita jalankan sesuai dengan keinginan Allah, maka radiyatan mardiyah. Kalau sudah radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golonganku, kata Allah, hambaku, golonganku. Kalau sudah masuk kepada hambanya Allah yang taat, terakhir apa? Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ya Allah, indah banget ya Pak Haji ya. Mau gak masuk surga? Mau ya? Mau sekarang? Kalau mau sekarang kan harus lewat kematian dulu.
Berarti apa ya? Mati dulu. Mau mati? Jangan Ustadz. Ya gimana masuk surga? Mati nggak mau, langsung masuk surga. Surga itu melalui kematian. Insya Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin. Wafat kita Allah jadikan husnul khatimah, amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita semua kehidupan yang berkah dan penuh keridhaan Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja ya penjelasan dan paparan dari saya tentang implementasi maqasidut tasyri' dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum nanti saya tutup, kita ada tanya jawab ya Pak Haji ya. Ya tanya jawab. Sebelum ditutup tanya jawab dulu baru doakan ya. Oke. Baik. Tanya jawab mungkin ibu-ibu maupun bapak yang kurang jelas tentang itu silakan. Hasil baru sesuai dengan temanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum tanya jawab kita kemarin kita Tuhan mengikuti perlombaan. Yang satu kebeli, nasi kebuli dan ceramah. Nah, alhamdulillah Bu ya, yang diwakili oleh Bu Rini kita dapat nomor 1 ceramahnya. Alhamdulillah. Tapi nasi kebulinya kita nggak dapat, cuma ada dapat hadiah hiburan saja. Kita ikut mengikuti. Kemudian sekarang masih ada kalender Bu. Siapa tahu ada yang mau, ada di WRI, ada hubungan yang merah yang lama, yang baru. Bu silakan berhubungan dengan Ibu Erli Jaya Bu. Kalender dengan hubungan. Itu aja pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf ya, itu ada iklan dari Ini ada permintaan dari teman yang menggambarkan juara nomor 1 di Tuhan supaya kenal Bu ya, berdiri teman kita. Namanya ini Novita. Ini Bu, nomor 1. Nah, berkacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erli Jaya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah kita bisa menerapkan syariah secara kafah? Sementara kita setiap hari kehidupan kita selalu berhubungan dengan bank konvensional. Nah, itu bagaimana solusinya kalau kita pengen kafah secara keseluruhan? Dan selalu terkait dengan konvensional itu sehari-harinya dengan tol kita selalu pasti itu. Terus beli bensin pasti juga. Terus kalau misalnya syariah itu kan belum terlalu familiar gitu Pak kita ini. Gimana caranya Pak? Baik. Satu lagi langsung. Oke. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, tadi pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana caranya kita supaya masuk ke dalam agama Islam secara kafah sesuai dengan aturan syariah? Bu, mindset, pola pikir kita jangan sampai syariah itu hanya sebatas persoalan kecil. Bank itu persoalan kecil, bukan satu-satunya menjadi patokan orang tidak pakai bank dianggap syariah. Salah. Jadi syariah itu bukan yang sifatnya kecil, tapi syariah itu adalah kehidupan yang dijalankan oleh manusia sesuai dengan keinginan Allah. Contohnya apa?
mulai dari kita tidur, kita udah bersyariah, sampai kita keluar rumah, menutup aurat itu bersyariah bukan? Bersyariah. Ibu keluar rumah, izin sama suami yang masih punya suami, itu syariat bukan? Syariah. Kemudian ibu ketemu sesama teman dengan afsyus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian, di antara kita sesama umat Islam ketika ketemu assalamualaikum, itu syariah bukan? Syariah. Berarti syariah itu apa? Syariah itu apa? Norma, aturan, tatanan kehidupan yang kita jalankan mulai dari bangun tidur sampai tidurlah lagi. Jadi syariah itu bukan hanya muamalah saja. Salah satu contoh, Ustadz, kan kita tadi pertanyaannya, Ustadz, kan kita kalau berinteraksi ekonomi itu tidak terlepas dari bunga bank. Maka ada solusinya. Kalau ibu misalnya mau pinjam, jangan di bank konvensional, ada bank syariah. Kenapa? Karena ada BPS di dalamnya, Badan Pengawas Syariah. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan syariah, maka yang bertanggung jawab bukan ibu. Enak, bertanggung jawab BPS-nya, Badan Pengawas Syariah. Nanti di hadapan Allah dia bertanggung jawab. Karena apa? Sistemnya dia sudah awasi sesuai dengan syariah. Jelas Bu ya? Jadi nggak usah hidup ini dipersulit. Ustadz, saya mau bersyariah banget, tapi saya tidak bebas dari yang namanya bank. Ada solusinya, berarti nggak usah konvensional, ya ambil bank syariah. Kan bank syariah banyak sekarang. Ada BSI. Ini iklan nih, iklan. Oh, tuh ada tuh itu BSI itu. Nah, kan gitu. Ada solusinya. Jadi nggak usah kita dianggap berat menjalankan syariah itu. Ya Ibu Maimunah, tadi yang nanya mana? Yang nanya orangnya? Yang nanya itu duduk diem. Jangan urusan yang lain. Ya, jelas ya Bu ya. Jadi syariah itu apa Bu? Menjalankan tatanan kehidupan sesuai dengan keinginan Allah, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Bukan hanya masalah bank saja. Kalau bank ibu ragu, konvensional, ada bank syariah. Jelas? Jelas nggak nih? Jelas ya? Oke. Ayo silakan. Itu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awal-awal kan Ustaz sempat menyinggung soal kisos ya. Beberapa waktu kemarin di medsos saya baca ada kasus seseorang yang terpaksa mencuri data benar-benar itu Pak Ustaz. Keluarga ini mendapatkan beberapa hari mereka lapar dan ada terpaksa mencuri. Lalu bagaimana dengan kisos yang kasus seperti ini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya nih. Ibu siapa namanya? Ibu Atia. Baik. Jadi begini, di dalam ajaran Islam, syariat Islam, ada namanya ilmu fikih, ilmu tentang halal, haram, boleh tidak. Itu ilmu fikih. Ada namanya ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh itu adalah apa sebab yang mengakibatkan mereka berbuat jahat dan bagaimana dampak hukumannya. Dulu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu terjadi Amul Maja'. Amul Maja' itu tahun paceklik, kemarau panjang, sehingga banyak orang yang kelaparan. Karena apa? Gandum-gandum mereka habis. Pada saat itulah mereka mencuri gandum-gandum di gudang-gudang penyimpanan. Maka
pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, apakah orang yang mencuri gandum karena untuk makan itu kemudian langsung dipotong tangannya? Tidak. Paham ya? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya orang berbuat jahat itu dilihat asbabnya. Sebabnya, kenapa dia melakukan hal itu? Oh, karena kelaparan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bawa gandum 1 karung untuk diberikan ke orang yang tadi mencuri tadi. Bukan dihukum, malah dikasih. Kalau benar-benar untuk makan. Maka hukum sariqah yang disebut qat'ul yad, memotong tangan karena mencuri, itu ada batasannya. Kalau sudah sampai hasil curiannya mencapai nisabnya. Sampai nisabnya berapa gram emas? Kalau diekolkan minat zahab, dari emas itu 5 gram kurang lebih. Berarti kalau sekarang 1 juta minimal, orang bisa dipotong tangannya kalau dia mencuri sampai 5 juta rupiah. Kalau hanya roti di salah satu warung dia kelaparan, enggak ada hukum potong tangan. Jadi hukum potong tangan itu sudah sesuai dengan nisab. Itu pun dicari sebab kenapa dia mencuri. Jadi ajaran Islam itu memanusiakan manusia, bukan ajaran Islam itu kemudian seakan-akan kok tidak sesuai dengan hak asasi manusia, bukan. Yang namanya hukum penggal, ya, itu enggak serta-merta. Atau hukum rajam, bukan langsung dirajam, enggak. Makanya pada masa Rasulullah yang kena hukum rajam itu hanya 1 kasus. Itu pun dia mengaku, wanita ini mengaku datang kepada Rasul, ya Rasulullah, rajamlah aku ya Rasulullah. Sampai salah samarat dia 3 kali datang kepada Rasulullah untuk dihukum rajam. Kenapa? Karena dia telah berzina. Tapi oleh Rasulullah, irji'i, pulanglah kamu sampai bayimu melahirkan. Datang lagi ya Rasulullah, rajamlah aku, irji'i, pulanglah engkau sampai engkau mendidik anakmu sampai dewasa. Setelah dewasa datang lagi, baru disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajamnya. Dan itu pun karena pengakuan si wanita yang telah melakukan perzinahan. Kalau orang yang nuduh berzina tidak ada kasusnya zaman Rasulullah. Sehingga apa? Karena berat, Bapak Ibu sekalian, orang dituduh berzina dan dihukum rajam. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, kan, kalau az-zaniyatu waz-zani, itu yang dimaksud adalah yang masih bujangan, masih gadis. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk sebanyak 100 kali. Itu yang masih belum berkeluarga. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, selingkuh sama istri orang, yang udah punya istri selingkuh sama suami orang, maka dirajam. Dan itu pun harus ada saksi. Berapa? Arba'atu syuhada, 4 orang saksi yang ngelihat langsung masuk. Bingung kan? Emang saksi ngelihat langsung orang berhubungan badan bisa 4 orang saksi? Nggak akan bisa. Makanya berat orang menetapkan hukum rajam itu dalam syariat. Dan kasusnya hanya 1 pada masa Rasulullah, itu pun dia ngaku. Jelas ya? Jadi syaratnya ketat sekali, Bu. Hukum potong tangan, hukum rajam, hukum qisas. Jadi artinya Islam itu memanusiakan manusia, enggak ujuk-ujuk, enggak. Jelas ya? Nah, itu. Jadi kalau orang mencuri di dalam Islam itu dilihat apa yang menyebabkan kau mencuri. Pada masa khalifah langsung dikasih makanan. Itu luar biasa. Baik, jelas? Oke. Ya, mungkin di sana Ibu. Ya, terima kasih. Oke, yang sudah dijawabnya. Yang terima kasih ibu-ibu yang sudah menanyakan dan kami mendengar jawabannya. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk kita semuanya. Dan kita harapkan kita mungkin keluarga yang sakit
yang anak-anaknya yang lagi punya masalah masalahnya yang punya hajat tentang hajatnya dan kita sudah menjalurkan untuk sudah mau pertamanya melibatkan kembali kepadanya. Al-Fatihah wa al-Fatihah bila kita al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ya Allah ya Sani nasrul mustaqim. Rabbana lana ta'ala wa lil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa sattartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.